Baiklah, saya Pentadinata Sipahutar bersama rekan saya Fitria Lukita Permatasari dan Indri Sri Mariani dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang mekanisme sensoris dan motoris invertebrata. Hewan invertebrata mempunyai daya gerak dan cepat tanggap terhadap rangsang eksternal. Jadi, hewan-hewan invertebrata ini contohnya ikan, cumi-cumi, lobster, mereka itu memiliki kemampuan yang cepat untuk menanggapi rangsangan dari luar atau dari individu lainnya. Selanjutnya, tumbuh mencapai besar tertentu. Sama seperti hewan lainnya, hewan invertebrata ini memiliki batas maksimum atau besar maksimum dari pertumbuhan tubuhnya dan memerlukan makanan dalam bentuk yang sangat kompleks. Kemudian, agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak, hewan harus merespon dengan cepat dan tepat serta beradaptasi terhadap lingkungannya. Salah satu contohnya, ketika lingkungan tidak aman bagi hewan tersebut, contohnya cumi-cumi, dia akan mengeluarkan tintanya. Kemudian ikan pufferfish atau biasa kita kenal dengan julukan ikan buntal, dia akan mengembangkan tubuhnya dan durinya itu akan menyakiti musuhnya. Selanjutnya ada sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Jadi dalam tubuh hewan invertebrata ini banyak sekali sistem pencernaan dan sistem reproduksi pastinya. Nah, jadi untuk membuat kerja pada sistem reproduksi dan sistem pencernaan atau sistem pernafasan dapat berjalan dengan baik, ada yang mengatur, yaitu sistem koordinasi ini. Nah, sistem koordinasi itu bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan kemudian meneruskannya untuk menanggapi rangsangan. Setiap rangsangan-rangsangan diterima melalui indera akan diolah di otak, kemudian otak akan meneruskan rangsangan tersebut ke organ yang bersangkutan. Misalnya cumi-cumi, ketika dia organ atau indera penglihatannya itu melihat ada musuh, kemudian rangsang tersebut akan diteruskan ke otak, dan otak itu akan meneruskan rangsangannya ke bagian tubuh cumi-cumi dan akan mengeluarkan tinta, sehingga musuhnya dapat dikelabuhi oleh tinta yang membuat air menjadi keruh dan musuhnya sulit untuk melihat cumi-cumi tersebut. Kemudian, sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan. Nah, sistem saraf yang dimiliki oleh hewan itu berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Contohnya, hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Ikan dan sapi memiliki sistem saraf yang berbeda. Jadi, sistem saraf pada sapi ini lebih kompleks dibandingkan dengan sistem saraf pada ikan, karena sapi ini merupakan hewan tingkat tinggi dan ikan merupakan hewan tingkat yang lebih rendah dibandingkan sapi. Sistem saraf berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas pada tubuh hewan. Nah, sistem saraf ini merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang terhubung. Ditinjau dari fungsinya, neuron dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron interneuron. Nah, neuron motorik ini berfungsi untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik ini berada di sistem saraf pusat. Nah, sel saraf motorik ini memiliki dendrit yang pendek yang berhubungan dengan akson saraf asosiasi. Sedangkan aksonnya dapat
sedangkan aksolnya sangat panjang. Yang kedua yaitu neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini memiliki fungsi menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Nah, ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang ketiga yaitu neuron interneuron atau sel penghubung. Nah, interneuron adalah saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Interneuron juga berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Sistem saraf invertebrata. Nah, hewan yang tergolong protozoa dan porifera tidak memiliki sistem saraf karena tidak ada koordinasi antara satu sel dengan tubuh lainnya. Setiap sel penyusun tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulus yang diterima. Contoh hewan bersel satu yaitu amuba dan paramecium. Coelenterata. Pada Coelenterata akuatik seperti hidra, ubur-ubur, dan anemon laut pada mesoglea yang terletak di antara epidermis dan gastrodermis terdapat sistem saraf difus karena sel-sel saraf masih tersebar saling berhubungan satu sama lain menyerupai jala yang disebut saraf jala. Impuls dari satu sel ke sel yang lainnya lewat melalui sinaps. Nah, kebanyakan sinaps dalam jaringan saraf hidra adalah sinapsis listrik. Nah, impuls dihantarkan pada kedua arah dan perangsangan pada titik manapun pada tubuh hidra akan menyebar dan tempat perangsangan dan menghasilkan pergerakan di seluruh tubuh. Contoh yang lain yaitu ada echinodermata. Nah, di echinodermata ini memiliki sistem saraf echinodermata ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ektoneral, hiponeral, dan sistem entoneral. Nah, sistem ektoneral adalah saraf sensorik dan motorik dan membentuk cincin saraf dan sebagian besar tali saraf radial. Kemudian sistem hiponeral yaitu khusus di bagian di sistem saraf motorik terdapat dalam tali saraf radial dan berhubungan dengan sistem otot rangka. Nah, komponen yang ketiga yaitu sistem entoneral. Nah, sistem entoneral ini juga disebut sebagai sistem apikal, terdapat di asteroid dan crinoids dan tidak terdapat pada kelompok lain. Nah, meskipun sel-sel saraf tersusun dalam bentuk cincin, bentuk cincin saraf sekeliling rongga mulut dan mempunyai cabang ke tiap lengan, tetapi susunan saraf di dalamnya masih difus seperti jala dan belum ada pengelompokan dalam ganglion seperti pada Coelenterata. Nah, namun sistem sarafnya adalah mempunyai struktur tertentu dan fungsinya sudah lebih maju. Terdapat sel saraf motorik dan sel saraf sensorik dan telah ada refleks. Sistem saraf radial berakhir sebagai sebuah pada tiap penjuluran tubuh. Nah, contohnya itu bintang laut. Nah, bintang laut ini terdapat cincin saraf dalam cakram pada tiap penjuluran tubuhnya. Terdapat saraf radial pada sisi ventral. Nah, saraf ini bercabang-cabang halus, saraf ini bercabang-cabang halus. Nah, tiap saraf radial berakhir sebagai sebuah mata pada tiap penjuluran tubuh. Oke, selanjutnya yaitu pada kelas Annelida. Jadi, pada cacing tanah, dia sudah terdapat perkembangan yang sangat maju pada sistem sarafnya.
terbentuknya ganglia yang segmental sepanjang tubuhnya. Ganglion supraesophagus atau disebut juga dengan otak, fungsinya masih tetap sama sebagai stasiun relay sensoris dari reseptor yang peka terhadap cahaya, sentuhan, dan zat kimia pada permukaan tubuh di sekitarnya. Hewan ini mempunyai ganglion pada tiap ruas tubuhnya. Ganglia segmental tersebut dihubungkan dengan tali saraf ventral. Tiap ganglion mempunyai fungsi sebagai pusat yang menerima impuls dari saraf sensorik reseptor kulit yang ada di sekitarnya. Selain itu, terdapat serabut saraf yang berukuran besar yang menyebabkan otot longitudinal pada semua ruas kontraksi berkontraksi bersama-sama. Selanjutnya, pada kelas Arthropoda. Pada berbagai tempat di segmen tubuhnya ada perbesaran saraf tangga tali yang disebut ganglia. Ganglion merupakan pusat pengolahan rangsan. Ada 3 macam ganglion: ganglion kepala, ganglion ruas badan, dan ganglion bawah tenggorokan. Pada ganglion kepala, ia menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Ganglion ruas badan berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Dan pada ganglion bawah tenggorokan dan ganglion ruas badan terletak di bawah saluran pencernaan. Pada serangga terdapat 2 benang saraf yang membentang sejajar sepanjang tubuhnya dan menghubungkan ganglion satu dengan ganglion lainnya. Selanjutnya yaitu pada kelas moluska. Pada Cephalopoda, spesiesnya seperti cumi-cumi dan gurita, terdapat otak yang kompleks karena adanya penggabungan berbagai ganglia yang letaknya mengelilingi esofagus. Karena itu, otaknya mempunyai bagian supraesophagus dan subscaphofagus. Pada bagian suboesophagus terdapat pusat pernafasan untuk inspirasi dan ekspirasi. Selain itu, terdapat pula bagian yang termasuk ganglia pedal dan branchial yang mengontrol lengan dan tentakel. Sedangkan pada bagian otak supraesophagus berisi pusat motorik, pusat sensorik utama yang berupa lobus untuk pembau dan kompleks dorsal vertikal. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.